Halo Bapak, selamat malam. Perkenalkan, saya Dr. Dewa. Jadi saya yang bertugas di Poliklinik Penyakit Dalam pada hari ini. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Aksan Ya, bagi Pak San. Umur Bapak berapa Pak? 24. Pak ini. Jadi begini Pak, nanti selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ekstremitas, mana itu mencakupi bagian mulai dari bahu, kemudian dari siku, pergelangan tangan dan jari tangan Bapak, serta pinggul, lutut dan juga sendi engkel Bapak nanti. Apakah Bapak bersedia mungkin untuk diperiksa nanti? Ya, terima kasih Pak ya. Akan saya lakukan pemeriksaan sekarang Pak. Sebelumnya di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu serta menggunakan alat pelindung diri, di mana di masa pandemi ini kita harus menggunakan alat pelindung diri sebagai proteksi pasien dan juga pada proteksi sebagai dokter. Baik Bapak, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bahu Bapak ya. Mungkin di sini agak sedikit tidak nyaman dan Bapak diperkenalkan untuk membuka baju dulu ya. Apakah Pak bersedia untuk dibuka bajunya Pak? Silakan Pak, dibuka dulu bajunya Pak. Ya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atasnya, pertama dari bahu. Jadi di mana saya di sini akan inspeksi dulu. Saya akan melihat apakah kedua bahunya ini dia simetris atau tidak. Kemudian apakah ada jejas, apakah ada udim atau apakah ada kemerahan. Pada di sini tidak ditemukan udim dan juga kemerahan. Kemudian di sini akan dievaluasi apakah ada rasa nyeri tekan ataukah ada seperti tonjolan di bagian bahu. Di sini tidak didapatkan. Kemudian untuk akralnya di sini untuk peraba di sini hangat, dan untuk dari turgornya juga turgor kulitnya baik. Kemudian untuk perabaan juga tidak didapatkan krepitasi, tidak ada tanda-tanda adanya fraktur di bagian bahu. Kemudian untuk mengetes sendi, yang pertama Bapak bisa angkat kedua tangannya Pak, tinggi, lurus Pak. Ya, bisa diturunkan. Nah, untuk roomnya di sini masih bagus, bisa ke sebelah Pak, lebar. Ya, bisa diturunkan Pak, ke depan, ke belakang. Ya, untuk pemeriksaan room di sini, untuk dari sendi bahunya dia masih bagus, baik, tidak ada keluhan, juga tidak ada tahanan dari sendinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas, di mana di bagian dari siku pasien. Jadi di sini pertama kita akan melihat untuk kedua bagian siku pasien apakah simetris atau tidak. Kemudian kita dilihat di sini apakah ada udim, ataukah ada jejas, ataukah ada perlukaan di bagian lainnya. Di sini tidak ditemukan. Kemudian pada saat perabaan kita raba apakah sikunya hangat atau ada krepitasi. Di sini tidak ditemukan krepitasi dan juga tidak ada tanda-tanda fraktur pada sikunya. Kemudian untuk pergerakan dari range of movement, bisa ditekuk gini sikunya Pak, dibalikkan kembali, lagi ditekuk lagi, dikembalikan lagi. Ya, untuk dari range of movement dari sikunya ini pada pasien ini tidak didapatkan adanya tahanan atau tidak ada ditemukannya kelemahan pada sendi-sendi dari sendi sikunya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada pergelangan tangan pasien. Jadi pergelangan tangan pasien akan dilihat dulu apakah adanya udim, ataukah adanya jejas, ataukah adanya luka. Di sini adanya udim, tidak adanya luka, dan juga tidak adanya jejas. Kemudian untuk dari perabaan tidak terdapat adanya krepitasi dan juga tidak ada terdapatnya tanda-tanda fraktur dan juga perabaan fraktur pada pergelangan tangan. Kemudian untuk range of movementnya Bapak bisa digerakkan ke atas bawah tangan, untuk pergelangan tangannya ke samping dan ke depan dan diputar. Ya, untuk pergerakan untuk range of movement pada pergelangan tangan pada pasien ini cukup baik.
dia bisa mengarahkan ke segala arah dan tidak ada hambatan maupun tidak ada nyeri pada bagian pada saat digerakkan sendi tersebut. Nah, di sini pemeriksaan terakhir pada ekstremitas atas ini adalah pemeriksaan dari telapak tangan. Jadi telapak tangan di sini kita akan lihat dan juga dari jari-jari apakah ada kemerahan atau tidak. Kemudian apakah ada jejas atau tidak, baik itu udim. Kemudian pada jari juga kita lihat apakah ada udim, apakah ada jejas. Karena kalau ada udim biasanya itu menandakan suatu adanya osteoartritis. Kemudian kita akan tidak ditemukan. Kemudian kita akan periksa dari palpasinya. Di sini akarnya kesan hangat, tidak ada sianosis juga. Kemudian pada saat pemeriksaan CRT, di sini kurang dari 2 detik mengadakan sirkulasi baik ke ujung-ujung jari tersebut. Kemudian untuk range of movement-nya bisa dirapatkan jarinya Pak, dijauhkan, dirapatkan, jauhkan lagi, kemudian menggenggam, dibuka, menggenggam, dibuka. Ya, untuk range of movement pada jari-jari serta pergelangan tangan serta telapak tangan pada pasien ini normal, tidak adanya gangguan, tidak ada sianosis dan CRT-nya kurang dari 2 detik. Serta juga pada range of movement pada saat abduksi dan juga pergerakan pada saat menutup dan membuka jarinya dia bagus, serta pada saat pelipatan jarinya masih bagus, tidak ada tahanan dan juga tidak ada rasa nyeri. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Jadi dimana pertama saya akan mulai dari sendi panggul dulu. Jadi Bapak, apakah Bapak bisa berdiri sebelumnya? Ya. Ya. Pasien kita minta tolong untuk berdiri. Kemudian yang pertama kita akan periksa panggul pasien, apakah simetris atau tidak. Kemudian kita raba atau kita palpasi apakah adanya krepitasi atau apakah adanya tanda-tanda fraktur. Di sini tidak ditemukan. Kemudian untuk romnya kita persilakan pasien untuk tidur sebelumnya. Bapak silakan tidur di bed sini Pak. Ya. Ya. Untuk pemeriksaan dari pinggul sendiri, sendi pinggul sendiri, pertama kita akan tekuk kaki pasien. Di sini tidak adanya tahanan. Kemudian kita buat menjauh, tidak ada tahanan. Bisa ke arah sini Pak. Ya, pada saat ke arah sini kita jauhkan kaki pasien dari kaki pemeriksa. Ya, tidak ada juga tahanan dan juga tidak ada rasa nyeri. Ini bisa kita simpulkan bahwa untuk range of motion dari pinggulnya baik, terkesan tidak adanya fraktur, tidak adanya udim dan juga tidak adanya gangguan di bagian persarapan dari sendi panggul ini. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari lutut pasien. Jadi di mana pertama di sini kita akan inspeksi dari kedua lututnya. Kemudian minta pasien untuk berdiri. Bapak bisa berdiri sebentar Pak. Ya, kita lihat juga untuk kedua lututnya di sini masih simetris. Kemudian di sini tidak adanya udim dan juga tidak ada raba hangat, baik. Tidak adanya udim pada saat diraba, tidak ditemukannya krepitasi dan juga tidak ditemukannya tanda-tanda fraktur. Ya, untuk range of movement-nya, Bapak bisa berjalan ke depan, Bapak. Kita perhatikan gaya berjalannya, tidak adanya tahanan. Bisa mundur dulu, Pak. Ya, bisa kakinya diangkat, Pak. Digerakkan ke depan. Ya, gitu, Pak. Ya, yang kirinya, Pak. Bawa ke depan, dibawa ke depan. Ya, silakan dulu Pak. Jadi kita harus perhatikan dari range of movement-nya ini gitu, kita bandingkan antara yang kanan dan juga yang kiri. Kemudian pada pasien ini tidak ditemukan karena pada lutut pasiennya. Baik, di sisi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ankle dan juga dari jari-jari kaki. Nah, sebelumnya Bapak, saya persilakan Bapak untuk tidur sebelum ini.
Ya, untuk di sini pemeriksaan engkel itu kita akan raba kedua engkelnya. Apakah sudah membentuk sudut yang sama? Kemudian apakah adanya tanda-tanda krepitasi dan juga apakah ada tanda-tandanya fraktur? Pada saat kita infeksi juga kita lihat apakah adanya udim. Kemudian bisa di sini kita raba untuk arteri tibialis posterior masih teraba, yang di kanan juga masih teraba. Kita harus bedakan antara kanan dan kiri. Kemudian untuk dari jari kaki-kakinya kita lihat apakah jari kaki-kakinya ada udim atau apakah adanya cyanosis. Pada saat ini kita lihat masih bagus, tidak normal. Dan kemudian untuk dari CRT-nya sendiri cepat balik atau kurang dari 2 detik. Kemudian untuk roomnya Bapak bisa Bapak putar-putar untuk bagian sini, diputar ya. Untuk sini ankle masih bagus geraknya, kita selalu bandingkan kanan dan kiri ya. Pak, untuk jari kakinya bisa digerakkan ke depan dan ke belakang ya, digerakkan bersamaan ya. Untuk range of movement pada jari-jari kaki tidak ditemukan hambatan dan juga tidak ada gangguan ya. Setelah pemeriksaan selesai, kita kembali mencuci tangan sebagai suatu prosedur keselamatan untuk pemeriksa dan juga para pasien. Baik, Bapak San, di sini tadi saya sudah melakukan beberapa pemeriksaan mulai dari ekstremitas atas dan bawah. Jadi untuk kesimpulannya pada ekstremitas atas tidak ditemuinya kelainan mulai dari bahu, siku, pergelangan tangan hingga jari-jari tangan Bapak. Di situ tidak ditemukannya kelainan, tidak adanya tanda-tanda patah tulang dan juga tidak ada tanda-tandanya pembengkakan, jadi masih bagus. Kemudian untuk bagian bawah Bapak mulai dari pinggul, lutut dan sampai dari kaki serta ankle Bapak tidak ditemukannya ada tanda-tanda patah tulang, kemudian tidak ada tandanya pembengkakan dan juga tidak ada tanda-tanda kelainan lainnya. Oke Pak, mungkin sejauh ini dari hasil pemeriksaan saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan atau mau ditanyakan? Ya, terima kasih sebelumnya Pak ya.